Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan Bunda ya. Hari ini Bunda akan melanjutkan cerita tentang petualangan si Abu, seekor kucing kecil yang bernama Abu, memiliki bulu berwarna abu-abu. Nah, pada suatu hari, si Abu terbangun dari tidurnya karena dia mendengarkan ada suara nyaring di dekatnya. Pada saat dia membuka mata, ternyata dia menemukan seekor makhluk asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Makhluk apakah itu? Maka dia pun bertanya kepada makhluk tersebut, "Wahai, siapakah engkau? Saya belum pernah melihat dirimu. Makhluk apakah engkau?" Begitu. Abu bertanya kepada makhluk tersebut. Dia merasa makhluk tersebut sudah membangunkan dirinya dari tidurnya karena suaranya yang keras. Suara kok kok kwebek kwebek kok kok kwebek kwebek, seperti itu. Kemudian makhluk itu pun menjawabnya, "Wahai kucing kecil, panggil saya Pak Kodok. Saya pun belum pernah melihat dirimu di sekitar sini. Mengapa kau ada di sini, kucing? Apa yang kau buat di tempat ini?" "Wahai Pak Kodok," kata si Abu, "saya nih tersesat pada saat saya bermain mencari kupu-kupu. Tiba-tiba saya jatuh ke sungai dan hanyut, dan akhirnya sampailah saya di sini." "Oh, seperti itu," kata Pak Kodok. "Jadi kau tersesat dari rumahmu?" "Seperti itulah Pak Kodok. Jadi saya ini tak bisa balik ke rumah karena saya tak tahu jalan pulang. Saya berpisah dengan emak dan saudara-saudara saya, dengan abang dan adik saya," kata si Kodok. Kata si Abu. Seperti itu," kata Pak Kodok. "Jadi macam manalah kau di sini nih? Kau tak ada teman, kau pun kelihatan lemah," katanya. "Kau udah makan belum?" Si Abu pun menjawab, "Belum Pak Kodok, dari kemarin saya belum makan." "Oh ya, patutlah," kata Pak Kodok. "Kau kelihatan lemah, patutlah kau belum makan," katanya. "Seandainya saja kau tuh suka makanan saya, dah pastilah saya kasihkan kau makanan aku," kata Pak Kodok. "Kau suka makan nyamuk tak?" Abu pun kaget mendengar pertanyaan Pak Kodok. "Nyamuk?" kata Pak Kodok. "Wah, emak saya tak pernah memberikan saya nyamuk, Pak Kodok." "Oh, seperti itu. Berarti kau tak bisa makan nyamuk lah ya, karena aku makannya menyamuk," kata Pak Kodok seperti itu. "Jadi gini, kucing, kau pergi mengikuti aliran air sungai ini ke arah hilir. Siapa tahu kau akan mendapatkan makanan di sana." "Ke arah hilir?" tanya si Abu. "Iya, kau ikutkan saja ke arah hilir, ke arah sungai, air sungai ini mengalir." Mendengar kata-kata Pak Kodok, Abu pun mengikutinya, dan Abu pun kemudian berjalan menyusuri tepian sungai, mengikuti arah aliran sungai seperti kata Pak Kodok. Dia benar-benar sudah tidak mengetahui harus pergi kemana, maka dia mengikuti saran dari Pak Kodok untuk mengikuti aliran sungai. Semakin jauh dia berjalan, maka aliran sungai pun semakin menjadi tenang karena sungainya menjadi besar dan lebar. Kemudian airnya pun menjadi lebih tenang. Namun
Pada saat dia berjalan, dia merasa mencium sesuatu aroma yang biasa ia temui, yaitu aroma makanan yang biasa diberikan oleh ibunya. Maka dia pun mengikuti aroma tersebut. Oh, katanya, nampaknya betul kata Pak Kodok nih. Ini aku mencium bau aroma makanan yang biasa dikasih mama. Itu gitu kata Abu. Ada aroma makanan yang tercium oleh hidungnya. Makanya Abu pun mengikuti arah dari mana datangnya aroma makanan tersebut. Semakin Abu berjalan ke hilir, semakin Abu merasa aroma tersebut semakin kuat. Abu pun mempercepat langkahnya karena dia merasa perutnya semakin lapar. Namun, di antara aroma tersebut, rupanya Abu mendengar suara-suara yang mengerikan seperti suara-suara sesuatu yang aneh. Suaranya, Abu takut mendengar suara tersebut. Namun karena Abu lapar dan mencium aroma tersebut, Abu tetap berjalan menuju arah suara tersebut. Dan betapa terkejutnya Abu, ternyata suara tersebut berasal dari sekumpulan biawak. Biawak adalah makhluk yang membuat Abu ketakutan beberapa hari yang lalu. Abu pernah dikejar biawak pada saat Abu minum di sungai. Nah, Abu bertemu lagi dengan biawak. Tentu saja Abu merasa takut. Dari balik semak-semak tempat Abu berada saat itu, dia melihat beberapa ekor biawak sedang berpesta. Jadi biawak itu besar-besar, kemudian mereka mengeluarkan suara-suara yang menakutkan, yang membuat Abu merasa ketakutan dan gemetar. Abu jadi merasa sedih. Mengapa Pak Kodok menyuruhnya mengikuti aliran sungai ke hilir? Karena pada kenyataannya dia akan bertemu biawak. Apakah Pak Kodok sudah menyebabnya? Abu merasa sedih dan merasa bahwa Pak Kodok sudah memberi jalan petunjuk yang salah kepadanya, sehingga dia berada di sarang biawak. Di situ ada 5 ekor biawak sedang berpesta makanan. Mereka sedang makan ikan. Rupanya aroma yang Abu dengar tadi itu berasal dari aroma ikan. Nah, Abu baru teringat bahwa di rumah Abu itu Mama selalu bawakan ikan untuk dia makan. Nah, saat ini rupanya biawak pun menyukai makanan yang Abu sukai, yaitu ikan. Nampak di situ ikan bertaburan dan biawak sedang pesta makanan di tepi sungai. Abu tidak tahu apa yang harus dia perbuat lagi. Jadi Abu hanya mengamati dari tempat dia berada saat ini. Dia berada di balik semak-semak, berada di balik sebuah batu. Dia merasa ketakutan, jangan sampai biawak tersebut mengetahui keberadaannya. Dan dia juga merasa sedih, teringat dengan Pak Kodok yang sudah menjebaknya sehingga berada di tempat ini. Dia merasa Pak Kodok sudah berbuat jahat padanya dan dia merasa sedih. Padahal dia sudah sangat lapar, lemah. Ternyata ada makhluk lain yang mau mencelakakan dirinya. Abu sangat sedih. Berapa saat lamanya Abu berada di balik batu tersebut, melihat kepada biawak-biawak yang sedang makan dengan lahapnya. Biawak tersebut karena sedang lahapnya makan, dia tidak menyadari ada Abu di dalam semak-semak tersebut.
Nah, seperti ini ya. Biawaknya wow, 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 wow. Seperti itu suara biawak yang sedang makan ikan. Setelah menunggu lama, ternyata biawak-biawak itu sudah merasa kenyang. Saat biawak-biawak itu sudah merasa kenyang, dia pun meninggalkan tempat itu. Ada yang pergi kembali masuk ke dalam sungai, ada yang masuk ke dalam semak-semak. Semuanya meninggalkan tempat itu dan akhirnya tempat itu pun menjadi sepi. Tinggallah Abu di situ, di tempat sarang biawak yang tadi tempat biawak berpesta pora memakan ikan. Seperti itu. Dan pada saat itulah Abu melihat ternyata biawak meninggalkan beberapa potong ikan. Karena Abu sudah lapar, Abu langsung cepat menyambar sepotong ikan yang tertinggal di situ. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, udah tak ada lagi biawak. Dia pun langsung diambilnya potongan ikan itu. Langsung Abu berlari membawa potongan ikan itu masuk ke dalam semak-semak. Nah, baru di situ dia menyadari, oh ternyata inilah maksud dari Pak Kodok. Sekali lagi Abu merasa bersalah, sudah berprasangka buruk sama Pak Kodok. Ternyata Pak Kodok sudah menunjukkan jalan yang betul untuk mendapat makanan untuk Abu. Dalam hati Abu meminta maaf sama Pak Kodok. Kata Abu dalam hati Pak Kodok, kalau nanti Abu ketemu sama Pak Kodok, Abu nak minta maaf sama Pak Kodok, karena Pak Kodok, Abu sudah berprasangka buruk sama Pak Kodok. Abu menyangka Pak Kodok sudah mencelakakan Abu, menjebak Abu supaya dimakan sama biawak. Nah, anak-anak, kita tidak boleh berprasangka berprasangka terhadap orang lain. Selain itu akan membuat anak-anak merasa sedih dan menjadi benci dengan orang tersebut yang akibatnya akhirnya membuat sakit hati. Juga pada kenyataannya ternyata orang tersebut berniat baik ternyata dengan anak-anakku. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Anak-anakku, sampai di sini dulu cerita Bunda. Nanti akan Bunda lanjutkan di lain kesempatan. Dadah.